Ini kan profilnya orang. Halo, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Papi. Selamat pagi. Selamat pagi, hambanya. Selamat pagi, hambanya yang diurapi, Ibu Mida. Selamat pagi, Ibu Meda. Selamat pagi, ya sayang. Selamat pagi semua. Hai, Bu. Hai. Selamat pagi. Halo, Papi Mami. Pagi. Shalom, Papi, Mami. Ah, Papi, shalom. Alfred, ya nanti perjamuan kudus ya, Papi ya. Oke, siap. Kita siap. Halo, Ip. Pagi. Oh iya, halo Ipan, Mang. Baru lihat. Selamat pagi, Kak Ivana. Shalom semuanya. Halo. Bahkan kita mulai aja ya. Jam 8 lewat 10 dah. Oke, morning semuanya. Selamat pagi. Ya. Shalom semuanya. Shalom, Oma. Shalom, selamat pagi. Halo, shalom. Ya, Meda. Ya, Mang Ibu. Shalom. Salam semuanya, selamat pagi. Salam semuanya. Oke. Ya, silakan kalau mau dimulai. Iya, Colin. Yuk, Bang El, mulai. Oke, shalom semua, saudara yang kasih Tuhan, jemaat Live Citra Raya dan Bandung, apa kabar? Sangat biasa. Shalom. Baik selalu. Ntar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala, dan siapkan hati. Bapak, kami bersyukur Tuhan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, Kau izinkan semua terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi Kau tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Tuhan, atas segala kebaikan, kami bersyukur atau kasih setiamu. Dan Bapak, kami akan mulai ibadah kami Bapak. Kami minta Roh Kudus hadir dalam setiap kami. Biarlah Bapak harapan terus mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah kan bukan kalau seperti itu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memujikan namamu selalu, mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.
dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untuk takkan pernah berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama kita angkat pujian dari awal lagi, saudara. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untuk takkan pernah berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kemuliaan buat Tuhan, saudara. Sebenarnya kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita sembah, mari sembah Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan yang kudus, layak disembah, kebaikan. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami sembah, Yesus Tuhan, haleluya. Engkau kami tinggikan, kudus, kudus, Engkau. Segala pujian Mulia namamu Tuhan. Ya Rabbah kata syukur nama yang nasi. Engkau yang kudus,
Engkau ditinggikan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Engkaulah yang layak. Kau Bapa yang mengasihi, kasih-Mu memulihkanku, hati yang Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana Mu indah bagiku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, hidup bahagia. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Oh, naikkan pujian ini dari awal Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang berikan untukku dapat melihat Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yes, Lord. Dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. Kau yang pandang, Kaulah yang Tuhan. Selama hidup
Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang, selama hidup. Berkasih-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segala Yesus di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, yang kupandang, selama hidup. Kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan. Kasih-Mu, kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Bapa yang ada dalam-Mu. Dalam kesampaian nama-Mu, kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Allah, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Juru selamatku, Tuhan
Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan Hidupku sama-sama katakan ku sembah Kau. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan sejati hanya Engkau, hanya Kau, juru selamatku. Tuhan Kau, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku. Yesus, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Kekuatan sembah Kau sembah Kau Allahku, Bapa sahabatku. Kau yang pedulikan Yesus.
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat yang aku tak ditinggalkan. Kekuatan Yesus, Kau kekuatan hidup kami. Kau kekuatan dalam kami menguasai. Kau pedulikan setiap hidup kami. Oh, Yesus, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Percaya janjimu ada, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya serahkan kepada hambanya.
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami boleh kembali berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau yang berikan pewahyuan, Engkau yang berikan terjemahan firman-Mu ini Tuhan Yesus buat masing-masing kami, sehingga kami bisa tangkap yang ilahi, yang dari Tuhan, sesuai dengan porsi kami masing-masing Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan, tidak lagi menjadi pribadi yang sama ketika kami menghadiri acara ini pagi ini Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup kami diubahkan, cara pikir kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus beracara di tengah-tengah kami, hadirat-Mu terus melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, shalom semua. Surprise hari ini bukan Pak Obed, lebarannya. Oke, shalom. Shalom semua. Iya, hari ini seperti biasa saya dadakan dimintain tolong untuk gantikan Pak Obed. Iya, hopefully apa yang saya akan sampaikan hari ini bisa jadi berkat. Sebenarnya memang beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah taruh ini di hati, cuman saya masih belum tahu kapan Tuhan mau suruh untuk saya sampaikan. Ternyata disuruhnya buat hari ini. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya sebenarnya diawali dengan satu cerita. Jadi saya itu tiap kali, jadi saya, suami dan anak saya, tiap kali kalau udah deket Natal, awal bulan Desember lah, kita tuh punya tradisi. Tradisinya bukan makan kue, bukan bikin hiasan Natal, bukan, tapi nonton film-film Natal gitu. Tapi tentunya karena saya sudah punya anak, disesuaikan dengan umur anak. Jadi misalnya kita nonton Home Alone gitu ya, itu film klasik zaman dulu banget. Terus kemudian adalah beberapa macam. Nah, salah satu yang anak saya suka itu adalah film tentang The Grinch. The Grinch ini adalah salah satu tokoh kartun anak-anak. Ceritanya dia nih paling nggak suka Natal gitu. Terus kemudian nanti ceritanya ada lucu-lucunya. Nah, anak saya senang banget karena lucu gitu ceritanya ya. Nah, waktu itu suatu pagi, seperti biasa saya lagi mandiin dia, terus selesai diandukin, dipakein semua kebutuhan-kebutuhan dia, minyak telon dan lain sebagainya. Tuh sambil saya sisirin gitu, terus dia cerita, "Mami lucu ya Mami, Grinch pakai bajunya begini-begini-begini," dia cerita gitu. And then Grinch bilang, apa gitu, nanti dia cerita segala macam. Nah, sambil dia cerita tuh dia nggak dengerin saya ngomong. Saya bilang sama dia, "Sky, tolong minyak kutus-kutusnya kasih Mami." Nah, dia nggak dengerin. Terus saya ngomongin kedua kali, "Sky, kutus-kutus." Nggak dengerin lagi. Dia masih cerita, "The Grinch begini-begini-begini." Terus saya ngomong lagi, "Sky, kutus-kutus." Terus dia malah bilang gini, "Oh Mami, masa ada Grinch pakainya minyak kutus-kutus gitu," katanya. Jadi dia nggak dengerin saya gitu sebenarnya. dia fokus dengan ceritanya dia aja gitu. Saya waktu dia ngomong itu sampai ngakak gitu. Terus tapi kemudian Roh Kudus ngomong gitu di hati saya. Sering kali kita tuh sebenarnya begitu. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita lagi alami. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita hadapi hari-hari itu. Masalahkah? Situasi sulitkah? Kesedihankah? Terlalu fokusnya di situ, kita curhat. Ya curhat sama Tuhan, it's okay. Tapi miliki hati yang tetap terbuka untuk dengar suara Tuhan gitu. Sehingga waktu Tuhan ngomong, kita tetap nyambung gitu. Kita nggak kayak Sky tadi. "Oh Mami, kok The Grinch pakai minyak kutus-kutus gitu." Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi biar sungguh-sungguh waktu Tuhan bicara sesuatu, karena kadang-kadang Tuhan tuh bicara sakdet-saknyet gitu. Waktunya kapan terserah Tuhan. Nah, jadi kita belajar hari ini bagaimana untuk memiliki telinga yang selalu ready, hati yang selalu ready juga untuk tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan gitu. Walaupun kita lagi sedih misalnya, atau lagi alami kekecewaan dan lain sebagainya, tapi biar telinga ini dan hati ini terus waspada untuk tangkap yang ilahi yang dari Tuhan. Nah, ternyata di Alkitab ada beberapa contoh-contoh orang-orang yang memiliki telinga yang peka, tapi kemudian respon yang ngawur. Tapi ada juga respon yang bagus. Nah, kita mau belajar hari ini supaya kita tahu tipe yang seperti apa sih kita ini, gitu ya. Kita pagi ini kita bakal banyak buka firman.
Nggak apa-apa lah ya, buka firman itu kan bagus daripada buka yang lain. Buka firman itu pasti memberkati dan membangun. Oke, kita mau belajar dari seorang pribadi namanya Elia. Elia ini salah satu nabi besar banget. Tapi kemudian ada satu kisah di mana dia ternyata tidak seperti yang kita kira gitu. Ternyata ada satu hal yang missing gitu di kehidupannya. Nah, kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Widih, horor. Jadi saya ceritakan dulu background story-nya. Background story-nya adalah Elia ini seperti kita tahu ya, dia salah satu nabi besar, dia sebenarnya orang biasa, tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, akhirnya singkat cerita doanya dia untuk minta kekeringan itu terjadi di Israel terjadi. Kenapa kekeringan itu diizinkan Tuhan untuk terjadi? Karena hari itu Raja Ahab bawa bangsa Israel untuk menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan udah sedih banget gitu ya, lihat bangsanya nggak lagi menyembah Tuhan. Raja Ahab ini adalah Raja Israel yang menikah dengan Isabel. Isabel ini dari negara lain. Intinya Isabel membawa Raja Ahab dan akhirnya seluruh bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Nah, singkat cerita seperti yang kita sudah tahu, Elia akhirnya bertanding dengan nabi-nabi Baal. Dia berhasil mendatangkan api dari langit, melahap habis korban-korban persembahannya. Sedangkan nabi-nabi Baal cuman berhasil noreh-noreh badannya aja gitu. Singkat cerita, akhirnya setelah kejadian itu, Elia membunuh semua nabi-nabi Baal, ada kurang lebih 450 orang hari itu, dia bunuh semuanya. Dan the next thing adalah dia berdoa supaya hujan itu ada, hujan itu turun, dan hujan itu turun. Nah, setelah kejadian itu, Ahab laporan nih sama istrinya, sama Isabel. Ahab kasih tahu, "Ini nih, semua nabi-nabi Baal kamu nih, 450 orang tuh habis dibunuh semuanya sama Elia." Terus Isabel ngamuk. Isabel bilang gini, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawa si Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Dia ngamuk luar biasa, tapi dia nggak datangi Elia sendiri. Dia menyuruh suruhannya. Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Maka takutlah ia tuh Elia. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, jadi fakta-faktanya adalah, seperti tadi kita sudah bahas ya, Elia ini seorang yang berdoa sungguh-sungguh untuk supaya terjadi kekeringan di Israel, dan Tuhan kabulkan. Terjadi kekeringan di Israel selama 3,5 tahun. Terus tapi kemudian dia alami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan dalam perjalanan itu ya. Dia diluputkan dari kekeringan, dia dipelihara Tuhan luar biasa di tepi sungai Kerit. Sampai Tuhan kirimkan burung gagak setiap hari untuk mengirimkan dia makanan. Kemudian setelah cukup lama, satu periode lamanya, Elia disuruh sama Tuhan pergi ke salah satu daerah namanya daerah Sarfat untuk menemui seorang janda. Di situ dia kembali dipelihara Tuhan. Dan selain itu dia juga dipakai Tuhan untuk jadi pembawa mujizat gitu buat kehidupan si janda Sarfat ini. Tepung dan minyak si janda Sarfat akhirnya benar seperti yang dia ucapkan, nggak habis-habis, bahkan lebih. Terus kemudian anak si janda Sarfat dibangkitkan dari kematian. Tuh mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Nah, setelah 3,5 tahun, akhirnya dia kembali ke Israel. Dia kembali, dia tantang Raja Ahab beserta dengan seluruh nabi-nabi Baal. "Ayo, kita turunin api dari langit." Tuhannya siapa yang bisa nurunin api dari langit? Dia Tuhan yang mesti disembah, intinya begitu. Singkat cerita, seperti kita tahu, nabi-nabi Baal tidak berhasil. Yang berhasil Elia, Tuhan yang kita sembah itu yang berhasil. Dan akhirnya api turun dari langit.
Lalu kejadian berikutnya itu hujan turun. Dan akhirnya Israel terlepas dari kekeringan. Nah ini kan sebenarnya mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan sekedar sembuh dari sakit flu aja gitu ya. Bukan sembuh dari pusing aja gitu. Ini mujizat yang kalibernya mendunia gitu. Semua orang tahu, semua orang dengar. Tapi ternyata seorang nabi besar yang pernah menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang dari kematian, mendatangkan api dari langit, mendatangkan hujan dan lain sebagainya, bisa takut sama omongan dari pesuruhnya Isabel gitu. Waktu Isabel kasih berita kepada Elia lewat suruhannya, Alkitab catatnya begini langsung. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi, langsung kabur. Padahal bukan Isabelnya loh yang datang. Isabel suruh messengernya, pesuruhnya, untuk sampaikan message-nya kepada Elia. Lewat message itu aja dia bisa takut. Terus dia kabur. Dia kabur dan tidak hanya kabur, dia bahkan kecewa gitu ya. Dia bilang sama Tuhan, sekarang ambil aja deh nyawaku. Aku nih gak lebih baik kok daripada nenek moyangku gitu. Hanya dengan satu kalimat dari Isabel, si Elia udah takut. Padahal hanya kalimat loh. Isabel gak benar-benar datang bawa parang atau apa. Dan Elia takut. Sekarang yang kedua yang kita mau pelajari. Seorang pribadi namanya Musa. Kita buka di Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 29. Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan ya. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ini background story sebelum akhirnya Musa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Ayat berikutnya, pada sangkanya Musa, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ternyata orang Israel nggak ngerti gitu bahwa Musa ini mau dipakai Tuhan untuk menyelamatin mereka. Ayat berikutnya, pada keesokan harinya ia muncul pula. Ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Nah, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Bahasa Indonesianya, bahasa sekarangnya mungkin, siapa lo? Gitu ya. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Kalau tadi Elia dengar berita dari pesuruhnya Isabel bahwa dia akan dihukum mati, dia langsung kabur. Kalau Musa hanya ditolak oleh 1 orang Israel, dikatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Dia langsung kabur 40 tahun ke Midian. Nah, di Keluaran 3 ayat 6, sekarang kita buka ya, Keluaran 3. Saya mau comot-comot beberapa ayat-ayat demi ayat supaya kita lebih cepat. Keluaran 3 ayat 6 dikatakan begini. Ceritanya, ini kita fast forward ya, 40 tahun kemudian setelah Musa kabur ke tanah Midian, dia sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, sudah memiliki usaha lah, meneruskan usaha mertuanya. Dia lihat ada burning bush, semak belukar yang terbakar tapi nggak kebakaran gitu. Terus kemudian intinya di situ dia dengar suara Tuhan. Tuhan katakan begini, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saya ulangi lagi ya. Lagi yaitu Tuhan, berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Di sini sebenarnya ada satu poin yang cukup penting tapi seringkali orang miss. Saya ulangi lagi ya. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang aneh di sini adalah Tuhan merefer dirinya sendiri sebagai Allah Yakub, bukan Allah Israel. Padahal Yakub itu kan sudah diganti namanya sama Tuhan ya, dari Yakub ke Israel. Tapi hari itu waktu Tuhan ketemu dengan Musa, Tuhan bilang, aku nih Allah Yakub juga. Intinya Tuhan kayak pengen ngomong, aku tuh Tuhannya Yakub.
Waktu dia masih bikin dosa, waktu dia masih suka nipu orang, aku tuh juga Tuhannya dia. Jadi I'm the God of Jacob, yang walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, dia pernah gagal, aku juga Tuhannya dia. Dan aku Tuhannya kamu juga. Walaupun kamu dulu pernah gagal di tanah Mesir, tapi aku Tuhanmu, gitu. It's like Tuhan pengen ngomong gitu ke Musa. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan bilang sama Musa, ini nih appointment-nya nih. Tuhan suruh Musa untuk pergi balik ke tanah Mesir karena Tuhan punya rencana untuk pakai Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saya percaya waktu Tuhan ngomong gini, Musa dengar, Musa pikirannya, memorinya kembali ke 40 tahun yang lalu waktu dia ditolak sama orang Israel. Kenapa bisa begitu? Nah, karena ayat berikutnya dikatakan begini, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dari sekian banyak alasan demi alasan yang Musa keluarkan, ini alasan pertamanya dia. Kenapa kok Musa bilangnya begitu gitu ya? Saya percaya sebenarnya dia ini takut kalau dia bakal gagal. Kenapa? Karena dia masih berfokus pada kekuatannya sendiri dan kemuliaannya gitu. Padahal melayani Tuhan itu kan tidak sama menjadi pahlawannya Tuhan. Serving God is not the same as being God's hero gitu. Kalau tujuan kita, goalnya kita menjadi God's hero, menjadi pahlawannya Tuhan, hasilnya udah pasti gagal tentunya. Tapi kalau tujuannya kita ya untuk bikin Tuhan happy, untuk supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tentu lain cerita. Nah, statement ini keluar dari mulut Musa, it's like he was trying to say, kayak dia tuh mau ngomong gini loh, Tuhan kenapa nggak pakai aku waktu dulu, waktu aku masih punya kuasa, waktu aku masih punya otoritas di tanah Mesir, waktu aku masih dikenal sama banyak orang sebagai putra Firaun, waktu aku masih punyai banyak orang yang mau nurut sama aku. Kenapa sekarang? Waktu aku udah kabur 40 tahun, aku udah tua, aku udah bukan siapa-siapa, ditolak lagi kemarinan waktu di tanah Mesir, gitu. Seakan-akan kayak Musa mau bilang gitu. Kemudian ayat berikutnya, lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Tuhan sendiri yang kasih tahu Musa, nih loh, aku nih buktinya, aku nih jaminannya. Aku yang akan berjalan bersama dengan engkau dan bersama seluruh orang Israel. Dan itu tandanya. Sebenarnya apalagi yang Musa bisa minta gitu ya. Tuhan, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sendiri yang janji aku yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau, itu kan that's more than enough gitu sebenarnya. Tapi hari itu Musa tetap tolak. Kurang lebih sampai ada 2 pasal mencatat engkel-engkelannya Musa gitu. Mencatat keras kepalanya Musa nolakin Tuhan. Nah, di sini yang mau kita pelajari apa? Fakta-fakta tentang Musa nih ya. Musa was born and trained to be a leader. Dia lahir, kemudian dia diambil oleh putri Firaun dan dia dididik menjadi seorang pemimpin. Jadi future-nya dia sudah tahu nih akan menjadi seorang pemimpin. Ternyata benar. Mungkin bukan pemimpin Mesir, tapi Tuhan ambil dia, Tuhan sendiri yang pilih dia dari sekian juta orang Israel untuk jadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di pasal 3 dan pasal 4, Tuhan katakan, Tuhan janjikan banyak hal, Tuhan jaminkan banyak hal, bahkan Tuhan jaminkan dirinya sendiri kepada Musa, tapi Musa tolak semuanya. Nah, Musa tolak semua janji Tuhan, Musa tolak jaminannya Tuhan yang secara pribadi mau menemui Musa setelah 40 tahun dia kabur loh di tanah Midian. Musa engkel-engkelan sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan marah, baru akhirnya Musa nurut. Nah, pribadi seperti ini tentunya jangan ditiru. Bagian yang ini jangan ditiru. Ada hal-hal baik yang kita bisa pelajari juga dari Musa, tapi hari ini kita mau pelajari dari sisi ininya. Bagaimana satu kalimat dari seorang Israel 40 tahun yang lalu
bisa memberi dampak sedemikian rupa, menggerogoti imannya, menggerogoti pengharapannya, menggerogoti bahkan jaminan dan janji Tuhan buat hidupnya, sehingga dia nggak percaya lagi gitu. Sampai bahkan Tuhan sendiri datang, temui dia face to face, ngomong, janjikan kembali janjinya, Musa tetap tolak. Nah, yang ketiga kita mau pelajari, seorang wanita yang dulu pernah sakit pendarahan, kita tahu ceritanya ya. Kita buka di Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ceritanya begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Jadi, si perempuan ini sudah alami 12 tahun pendarahan. Hari-hari itu dalam tradisi Yahudi, seperti kita tahu, orang ini artinya najis gitu. Karena pada zaman itu seorang perempuan yang sedang datang bulan pun dianggap najis, harus pisah gitu dari kerumunan keluarganya. Jadi apapun yang dia pegang itu jadi najis. Orang kalau kepegang dia, orang itu juga jadi najis. Jadi orang tuh takut gitu. Orang gak mau lah deket-deket sama orang yang lagi pendarahan ini. Apalagi kalau orang ini datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, gak boleh. It's a big no-no. Kemudian Alkitab katakan dia udah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya perempuan ini pasti punya banyak uang. Kalau enggak dia nggak mungkin bisa mengusahakan itu gitu ya buat dirinya. Tapi kemudian uang dan hartanya habis. Bukannya sembuh, malah makin parah gitu. Nah, saya percaya di tengah-tengah kesakitannya itu dia dengar, oh sebentar, sebelum kita bahas yang itu, kita baca lagi ayat yang ke-27. Jadi tadi ayat 25 sampai 34, 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seperti kita tahu dia disembuhkan dengan cara yang luar biasa, sampai Tuhan Yesus bilang imanmu tuh besar banget gitu ya. Fakta-fakta berikutnya yang perlu kita pelajari dari si orang yang sakit pendarahan ini apa? Dalam kesakitannya itu dia dengar dua hal. Satu, dia pasti dengar dari tabib-tabib yang dia undang. Dia nggak bakal bisa sembuh. Bahkan dia lihat sendiri faktanya, dia udah habiskan semua uangnya untuk menyembuhkan, tapi nggak sembuh-sembuh malah makin parah. Nah, on the other hand, dia juga dengar hal yang kedua. Dia dengar ada seorang namanya Yesus yang bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang luar biasa. Dan dia pengen banget ketemu Yesus, sebab dia dalam pikirannya si perempuan ini, asal aku pegang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di pikiran dia itu aja. Jadi hari itu, dia bela-belain untuk keluar dari rumah dalam kondisi masih pendarahan. Walaupun resikonya dia bisa-bisa aja meninggal di tengah jalan gitu ya, karena pendarahan atau karena ditimpukin orang dengan batu. Tapi dia tetap pengen ketemu sama Tuhan Yesus supaya dia bisa sembuh. Hari itu, dia pilih untuk lebih mendengar yang kedua, tentang Yesus yang bisa menyembuhkan daripada kata dokter-dokter, tabib-tabib yang sudah dia undang untuk nyembuhin dia dan gak bisa gitu. Hari itu dia pilih untuk dengar apa kata orang tentang Yesus walaupun dia sendiri belum ketemu. Perbedaannya jelas ya. Elia ketemu dengan pribadi Yesus, alami mujizat-mujizat yang mendunia gitu ya. Global miracles gitu, sampai dikenal oleh banyak banget orang-orang. Tapi mendengar satu kalimat dari seorang ratu yang mengirimkan messengernya kepada dia untuk dia akan dibunuh, dia sudah takut, dia kabur. Sampai minta sama Tuhan, Tuhan udah bikin aku mati aja deh, apa gunanya lah hidup ini gitu. Musa, seorang yang dipilih Tuhan, dididik Tuhan menjadi leader, dipilih Tuhan sendiri, kecewa cuman karena ada satu orang Israel ngomong, lu tuh siapa? Siapa sih yang jadiin lu hakim atas kita tuh siapa? Gitu. Kemudian itu membuat dia kecewa sampai akhirnya dia kabur 40 tahun ke tanah Midian.
Sampai waktu Tuhan datang sendiri menemui dia secara pribadi, Tuhan ngomong janji-janji Tuhan kasih jaminan-jaminannya, dia tolak terus gitu. Walaupun endingnya dia nurut, cuman mesti dimarahin dulu gitu sama Tuhan baru dia nurut. Nah, perempuan ini, dia lihat sendiri faktanya dia nggak mungkin bisa sembuh, uangnya aja udah habis semua, dokter-dokter, tabib-tabib, saya percaya tabib yang dia undang bukan tabib ecek-ecek gitu ya, tapi orang-orang yang pasti memang sudah memiliki kredibilitas yang sangat baik. Tapi ternyata dokter-dokter dan tabib-tabib ini pun nggak bisa menyembuhkan. Tapi dia dengar ada orang namanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia cuma dengar loh, dia belum pernah ketemu, belum pernah dijanjikan apa-apa sama Tuhan Yesus juga. Tapi dia pegang itu, dia taruh itu jadi rema buat hidupnya. Dia bisa pengen banget ketemu Tuhan Yesus, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia sembuh. Hari ini yang bisa kita pelajari apa? Satu, pilih untuk percaya dan setuju akan janji Tuhan. Jangan tawar hati. Jadi pilih aja untuk percaya dan setuju sama janji Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali apa yang timbul dari hati ini, pertama, awalnya karena dari apa yang kita dengar. Seperti tadi tokoh-tokoh Alkitab yang kita sudah bahas ya. Elia nih mulai kecewa sama Tuhan dari apa yang dia dengar. Kemudian dia taruh itu di hati, dia izinkan itu terpelihara di hatinya, dan akhirnya dia takut, dia kabur, dia kecewa sama Tuhan, minta bunuh diri bahkan. Kemudian Musa juga begitu. Dia dengar kata-katanya orang Israel ini, membuat dia kecewa. Jadi, be very careful with what we're choosing to hear and to listen to. Be hati-hati dan be very aware, waspada dengan apa yang kita pilih untuk kita dengar. Karena apa yang kita dengar itu eventually akan masuk di hati kita, dan akhirnya apa yang di hati kita, Alkitab katakan, dari situ terpancar kehidupan. Pelihara betul-betul hati kita dengan cara memilih dengan sangat waspada apa yang harus kita dengar. Seringkali caranya setan juga gini, jangan sampai waktu Tuhan sudah janjikan sesuatu, bahkan sudah sediakan mujizat Tuhan buat hidup kita, kita malah sibuk memperhatikan dan membenarkan apa yang setan coba dengungkan gitu di kuping kita. Seringkali, soalnya gini, waktu jawaban Tuhan tuh hendak akan Tuhan genapi, iblis tuh malah lebih semakin kencang lagi kasih tipu dayanya, kasih kata-kata yang tidak membangunnya, kasih kekecewaan demi kekecewaan, seakan-akan berkata, enggak, janji Tuhan tuh masih jauh, kamu tuh nggak bisa terima janji Tuhan, kamu masih begini gitu. Dan jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali untuk waspada, memilih apa yang kita izinkan untuk dengar dan masuk dalam hati kita. Sama halnya kayak kita belajar berenang. Belajar berenang akan berhasil kalau kita latihannya langsung di kolam renang ya. Nah, belajar untuk percaya dan setuju akan janji Tuhan akan semakin berhasil dan pasti top chair kalau kita lagi ada di situasi sulit. Yang nggak mungkin gitu untuk sepertinya percaya sama Tuhan. Nah, tapi jangan khawatir, masing-masing kita pasti suatu hari akan alami situasi sulit. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kembali, kalau kita lagi di situasi sulit, pilih untuk percaya, pilih untuk setuju dengan janji Tuhan. Jangan izinkan untuk tawar hati. Yang kedua, banyak-banyak mengkonsumsi kebenaran firman. Filipi 4 ayat 8 katakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ini semua adanya hanya di dalam firman Tuhan. Tidak ada di Netflix dan tidak ada di drama Korea. Jadi mari kita banyak-banyak mengkonsumsi kebenaran firman, lewat firman Tuhan, dengerin banyak khotbah-khotbah yang membangun gitu ya. Supaya dengan demikian hati kita terpelihara.
roh kita terpelihara, manusia roh kita terpelihara, telinga kita mendengar semua yang ilahi, sehingga yang keluar dari kita juga semua yang ilahi, yang dari Tuhan. Nah, yang ketiga, tadi pertama adalah pilih untuk percaya dan setuju akan janji Tuhan, jangan tawar hati. Yang kedua, banyak-banyak konsumsi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, lakukan perlawanan, bukan hanya pertahanan. Efesus 6 ayat 13 katakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuh, keren banget. Jadi ternyata senjata-senjata Allah ini memampukan kita untuk kita melawan dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapan senjata Allah membuat kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri dengan kuat. Hanya senjata Tuhan aja yang bisa bikin kita begini gitu ya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pilih untuk percaya dan setuju akan janji Tuhan. Dan jangan tawar hati. Yang kedua, banyak-banyak mengkonsumsi kebenaran firman. Yang ketiga, lakukan perlawanan, bukan hanya pertahanan. Bertahan itu penting, tapi lebih bagus lagi kalau kita lawan. Gitu ya. Saya rasa ini dulu. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita benar-benar mengikut sertakan Roh Kudus gitu dalam seluruh kehidupan kita, karena Roh Kudus tuh pribadi yang sangat lemah lembut, pribadi yang ngerti banget kita seperti apa, dan pribadi yang bisa mengingatkan kita kalau kita sudah mulai melenceng ke kanan atau ke kiri. Seperti kemarin saya sudah sharing juga di anak-anak youth, ayo yuk kita ajak ngobrol Roh Kudus lebih sering gitu, karena Roh Kudus ini adalah seorang pribadi juga sebenarnya yang seharusnya juga diajak ngobrol gitu. Kalau kita mulai melenceng, Roh Kudus seringnya kasih alarm tuh, kasih waspada gitu. Hari-hari ini banyak banget hoax, banyak banget hal-hal yang menyesatkan di luar sana. Kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, kalau kita nggak punya keintiman dengan Roh Kudus, tentunya kita bakal bisa cepat banget kemakan dengan hal-hal itu. Jadi hari ini firman Tuhan mau kembali mengingatkan untuk kita pilih dengan sangat waspada apa yang harus kita dengar, sehingga dengan demikian yang kita dengar itu pun bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi pilih yang menghidupkan, dan yang menghidupkan itu pasti yang selalu dari Roh Kudus gitu. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Saya mau panggil suami saya karena saya nggak bisa main gitar. Oh ya? Kamu bisa lihat dari sini. Ya. Bisa. Tunggu ya. Kelihatan? Sinian dong. Oke. Ya. Ini lagu udah lama banget. Mungkin ada yang masih ingat, mungkin ada yang sudah lupa, tapi ya kita nyanyikan ini bersama-sama. Intinya lebih baik pilih untuk memuji Tuhan daripada mendengungkan kembali apa yang setan coba masukin gitu ke pikiran kita. Hari ini pilihannya cuma itu sih. Either kita memilih untuk mendengar apa yang menyesatkan, apa yang mematikan, atau kita lebih memilih untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman yang menguatkan dan menghidupkan. Tuh. Menghadapmu di tempat kudusmu, di sana ku bersujud dan ku cari wajahmu, menikmati kasih setiamu.
merindukan pelataranmu. Demikianlah aku memandang kepadamu. Terangmu menyinari wajahku. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Bawa menghadap di tempat kudus-Mu, di sana ku bersujud dan ku cari wajah-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Jiwaku merindukan pelataran-Mu. Demikianlah aku memandang kepadamu. Terangmu menyinari wajahku. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama
Yesusku, jiwaku melekat kepadamu. Balik katakan, dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Biar ini yang jadi pilihan hidup kami, Tuhan. Untuk tinggal dekat dengan Engkau, untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Untuk bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami. Kami gak mau izinkan Tuhan satupun yang bukan dari Tuhan untuk mengisi kehidupan kami. Kami mau hidup kami ini diisi, dipenuhi dengan semua yang dari roh Tuhan saja. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan, dan kami mau Tuhan Yesus untuk menghidupi hari-hari ini Tuhan dengan pengertian yang benar dan dengan tujuan yang pasti, yaitu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menghidupi destiny ilahi yang Tuhan tentukan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar jaminan-Mu terus Tuhan Yesus ada buat masing-masing kami. Kami pegang, kami terima, dan kami setuju dengan janji-janji-Mu Tuhan buat setiap masing-masing kami. Kami katakan Tuhan, janji Tuhan jadi dalam kehidupan kami, jadi bagi bangsa kami, jadi bagi keluarga kami Tuhan, jadi bagi gereja-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Banyak semut. Kami minta saat ini Tuhan, biar dimanapun kami berada saat ini, Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang alirkan kembali setiap pengharapan yang mungkin sudah mulai hilang, setiap hati yang mungkin mulai kecewa, setiap hati yang mungkin mulai takut dan khawatir. Kami minta Tuhan Roh Kudus, biar saat ini Engkau alirkan kembali kehidupan-Mu Tuhan. Engkau alirkan kembali kehadiran-Mu, aliran air kehidupan-Mu itu Tuhan Yesus, buat masing-masing kami. Kami perkatakan ada kesembuhan, kami perkatakan ada kekuatan ekstra yang daripada Tuhan saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan ada kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ada pertumbuhan iman yang luar biasa, pertumbuhan pengenalan dengan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami perkatakan Tuhan, setiap firman Tuhan pasti jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lanjutkan terus Tuhan Yesus rencana-Mu. Lanjutkan terus Tuhan apapun itu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, sesungguhnya kami ini hamba-Mu, jadilah seperti kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang
Sebelum mempersiapkan perjamuan kudus bisa disiapkan dulu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oleh kuasa darah Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar. Bapak tiap hari makan tahu ya? Iya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bertugas, silakan. Pak Alfred, silakan Pak Alfred. Berapa itu? 9. Udah dari tadi dong. Oke, sebelum kita perjamuan, saya minta tolong Pak dikeluarkan dulu Injil Yohanes pasal 6. Mulai ayat 53, 54 sampai 56. Karena kita melakukan perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual atau kebiasaan yang harus kita lakukan setiap kali ibadah. Tapi saya mau setiap kita betul-betul mengerti dan memahami bahwa itu perjamuan kudus itu terlalu penting buat hidup kita. Karena dia mengandung perjanjian kekal. Ya, seperti firman yang kita dengar hari ini, biar kita setuju menerima kebenaran itu terjadi atas hidup kita. Pak Alex bisa buka firmannya? Yohanes berapa? Yohanes pasal 6. Ya. Ayat 53 mulai sampai 54 boleh. Supaya semua bisa baca. Karena ini ayat yang sangat mendasar buat kita untuk kita melakukan perjamuan. Oke, sudah ada ayat 53, kita baca sama-sama dulu ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Jadi ini ayat ini sangat jelas bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan, ini ayat yang sangat mendasar buat kita. Ya, jadi supaya kita melakukan, kita tahu, kita mengerti bahwa yang kita makan, yang kita minum itu betul-betul daging dan darah anak manusia, bukan lambang. Ya, ini yang harus kita pahami betul. Ini bukan lambang. Ketika kita berdoa Tuhan berkati, tentunya kita imani bahwa ini adalah daging anak manusia dan darah anak manusia. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan hidup kekalnya dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Bahkan lebih dari itu, kondisi sekarang ini kan kondisi yang sangat mengerikan. Tapi ayat 54 dia katakan daging anak manusia itu benar-benar makanan. Dan darah anak manusia itu benar-benar minuman. Ayat 55. Ya. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Dan kita sudah belajar dari Bapak rohani kita. Itu adalah makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya, melebihi semua makanan sehat yang ada di muka bumi ini. Melebihi semua obat-obatan. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, ingat baik-baik, solusinya hanya di dalam tubuh dan darah Yesus. Oke? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami setuju kebenaran firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Agar supaya telinga kami terlatih untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan mendengar apa yang diisukan oleh dunia. Karena yang diisukan oleh dunia itu mengkhawatirkan. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah sendiri itu seperti aliran air yang hidup yang terus menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu lebih lagi, pakai dia lebih lagi di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Dan kami percaya ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Dan sertai pelayanan hamba-Mu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Supaya di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat, kami bawa roti dan anggur yang ada di tangan kami. Berkati Tuhan, seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid. Kami percaya, siang hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan percaya, dengan iman, kami katakan bahwa di tangan kami ini bukan roti, bukan anggur lagi. Tapi ini adalah daging anak manusia dan darah anak manusia yang sudah dikorbankan untuk keselamatan dan pembebasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tinggikan tubuh Yesus. Mari ikuti saya deklarasi. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat tubuh Yesus yang sempurna. Tubuh Yesus yang sudah dikorbankan bagiku. Tubuh yang disakiti. Tubuh yang dilukai. Aku percaya janji firman-Mu. Sesungguhnya hanya mengambil semua sakit penyakit dan semua kelemahan, bahkan hal-hal yang membuat aku sengsara, itulah yang Engkau ambil dari hidupku. Aku setuju Tuhan. Aku setuju. Aku menerima janji firman realisasi dalam hidupku. Mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Ayo mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Terima tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus.
Sudah semua? Mari deklarasi. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus yang sempurna. Darah Yesus yang sempurna. Darah ini sudah ditumpahkan buat aku. Darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk aku. Untuk menebus hidupku. Untuk menebus hidupku. Dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup yang sia-sia. Yang aku warisi. Yang aku warisi. Dari kedua orang tuaku. Dari kedua orang tuaku. Nenek moyangku. Nenek moyangku. 4 generasi di atas aku. 4 generasi di atas aku. Warisan-warisan hidup kutuk. Warisan-warisan hidup. Warisan hidup kegagalan. Warisan hidup kegagalan. Warisan hidup dikuasai masalah. Warisan hidup dikuasai masalah. Warisan hidup yang dikuasai oleh kesengsaraan. Yang dikuasai oleh kesengsaraan. Aku percaya itu sudah diambil dari hidup. Aku percaya itu sudah diambil dari hidup. Dan aku setuju Tuhan. Dan aku setuju Tuhan. Dan aku percaya darah Yesus. Dan aku percaya darah Yesus adalah darah yang mahal. Dan darah yang mahal. Untuk membayar lunas. Untuk membayar lunas. Semua tagihan-tagihan kutuk itu. Semua tagihan-tagihan kutuk itu. Oleh sebab itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan. Aku terima darah Yesus. Aku terima darah Yesus. Yang sudah dikorbankan bagiku. Yang sudah dikorbankan bagiku. Untuk keselamatan. Untuk keselamatanku. Dan pembebasanku. Dan pembebasanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Mari minum darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji firman-Mu. Aku percaya janji firman-Mu. Bahwa barang siapa makan daging anak manusia. Barang siapa makan daging anak manusia. Dan minum darahnya. Dan minum darahnya. Engkau memberikan kepadaku. Engkau memberikan kepadaku. Hidup kekal. Hidup kekal. Hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Aku nyatakan imanku. Aku nyatakan imanku. Aku setuju. Aku setuju. Aku menerima janji firman. Aku menerima janji firman. Dan aku setuju engkau realisasikan hidup kekalmu. Dan aku setuju kau realisasikan hidup masuk kekalmu. Dalam hidupku. Masuk dalam hidupku. Sejak hari ini. Sejak hari ini. Karena aku percaya. Karena aku percaya. Di dalam hidup kekalmu. Dalam hidup kekalmu. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menguasainya. Tidak ada sakit penyakit yang bisa baik yang disebabkan oleh cuaca. Bahkan yang disebabkan oleh cuaca. Disebabkan oleh keletihan tubuh. Disebabkan oleh keletihan tubuh. Bahkan yang disebabkan oleh virus. Bahkan yang disebabkan oleh virus. Dengan varian apapun. Dan varian apapun. Tidak bisa menguasai hidup kekal yang engkau berikan bagiku. Tidak bisa menguasai hidup kekal yang engkau berikan padaku. Bahkan kegagalan-kegagalan. Bahkan kegagalan dalam rumah tangga. Kegagalan dalam rumah tangga. Kegagalan dalam masa depan anak-anak. Kegagalan dalam masa depan kegagalan anak-anak. untuk pekerjaan. Kegagalan dalam pekerjaan. Kegagalan untuk usaha yang kukerjakan. Kegagalan untuk usaha yang tidak bisa lagi menyentuh kehidupanku. Tidak bisa lagi menyentuh kehidupanku. Karena di dalam hidupku ada hidup kekal. Dalam hidupku ada kehidup kekal. Semua roh-roh santet. Semua roh-roh santet. Roh-roh orang mati. Roh-roh orang mati. Roh perdukunan. Roh perdukunan. Roh penyembahan berhala. Roh penyembahan berhala. Tidak bisa menguasai hidupku. Tidak bisa menguasai hidupku. Bisa menguasai hidupku. Karena ada hidup kekalmu. Karena ada hidup kekalmu. Aku setuju Tuhan. Aku setuju Tuhan. Genapi dalam hidupku. Genapi dalam hidupku. Digenapi dalam rumah tanggaku. Genapi dalam rumah tanggaku. Digenapi dalam masa depan anak-anakku. Genapi dalam masa depan dan digenapi dalam pekerjaan dan usahaku. Genapi dalam pekerjaan dan dalam usahaku. nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ambil darah Yesus. Ya, kita ambil darah Yesus. Taruh tanda. Kalau ada yang sakit, taruh di tempat yang sakit. Ini dek. Sini. Oh dia udah. Karena kita percaya. Bapak datang nanti sore. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji firman-Mu. Aku percaya janji firman-Mu. Bahwa darah Yesus sudah membenarkan hidupku. Bahwa darah Yesus yang membenarkan hidupku. Dan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri. Yang menyelamatkan aku dari semua murka Allah. Yang menyelamatkan aku dari segala murka Allah. Aku setuju Tuhan. Aku setuju Tuhan. Aku setuju. Aku setuju. Aku juga percaya. Aku juga percaya. Karena pada tubuhku. Karena pada tubuh. Ada tanda-tanda miliknya Yesus. Tanda-tanda miliknya Yesus. Maka tidak boleh ada orang-orang yang menyusahkan aku. Tidak boleh ada roh santet, sakit penyakit, kegagalan yang bisa menyusahkan aku. Ada yang aku setuju dengan janji firman. Aku setuju dengan janji firman. Dan terjadi dalam hidupku saat ini. Terjadi pada hidupku saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupku diberkati. Hidupku diberkati. Dan hidupku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan hidupku penuh dengan untuk kemuliaan. memancarkan kedahsyatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Thank you, Papi. Kita mau sama-sama deklarasi ya yang dipimpin pada Daniel sekaligus doa syafaat. Ya, mari kita sama-sama kita akan deklarasikan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sebagai berikut. Firman Tuhan berkata, karena Kristus yang menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkitan, ketidakberdayaan
tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Maka semua kutuk-kutuk, kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat dan setuju. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Kembalikan kepada Pak Alek. Mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Bapa, haleluya. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi yang serba memilukan ini Tuhan. Di mana di luar sana pada ketakutan juga Tuhan oleh karena berkembangnya virus corona ataupun Omikron yang sedang mengembang ya Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami sungguh menjerit di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berteriak di hadapan-Mu Yesus. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu bagi seluruh jemaat-jemaat dan anak-anak-Mu ya Bapak. Kami minta dalam nama Yesus. Virus Omikron ini, Engkau berkatakan berhenti dalam nama Yesus. Kami perkatakan stop dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghalaukan virus ini dari bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat bagaimana negara kami Tuhan. Akibat PPKM yang lalu-lalu Tuhan. Ekonomi negara kami yang terpuruk Tuhan. Dan Kau izinkan mulai merambat naik. Tapi sekarang diganggu lagi Tuhan oleh adanya virus Omikron ini Tuhan. Dan Kau melihat Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan, beberapa yang kena virus juga Omikron itu Tuhan. Tuhan, kami tolong kami Tuhan. Kami ingin gereja-Mu juga bertumbuh maju Tuhan. Tidak dihalang-halangi oleh kuasa iblis apapun yang menghalang-halangi ibadah kami, yang menghalang-halangi perhidupan kami, menghalang-halangi bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami tolak Omikron dari negara Indonesia. Biar kuasa tangan Tuhan dan tembok-tembok api menjaga kami dari timur, barat, utara, selatan, ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat gereja kami SOE dimanapun berada, baik itu di Bekasi, Citra Raya maupun di Bandung Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami minta lindungan-Mu ya Tuhan. Kami menjerit di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar tangan kuasa-Mu yang penuh kemuliaan itu Tuhan. Engkau boleh menjaga gereja kami Tuhan. Engkau boleh melindungi Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi Bapak Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Berilah kekuatan dan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Oleh beler-beler-Mu Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami saat kembali berdoa. Kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ada penyertaan bagi gembala kami itu. Ada kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami minta Tuhan terus penjagaan-Mu Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu SOE dimanapun cabangnya Tuhan. Biar ada selalu penyertaan-Mu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan kami boleh segera membuka kembali ibadah kami Tuhan. Kami rindu selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu lebih memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan segala rencana jahat. Segala blueprint dari iblis Tuhan. Yang akan mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Mengganggu keselamatan, bahkan mengganggu kesehatan bagi anak-anak ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Soe Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu ya Tuhan. Terutama dalam hal sakit penyakit apapun. Baik itu virus Omikron. Baik itu flu, demam. Dan yang lain-lain Tuhan. Batuk juga Tuhan. Badan lemah Tuhan. Tuhan kami percaya. Engkaulah tabib di atas tabib ya Tuhan. Kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan mampu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Darah boleh menyembuhkan, menyehatkan kami, memberi kekuatan yang baru. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan pada Ibu Raquel atau Pak Obed boleh untuk menutup dalam doa. Oma, maaf mic-nya masih belum dibuka. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini telah berlangsung semua hanya anugerah dan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh dinaikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Juga untuk kebenaran firman yang telah dinyatakan. Dimeteraikan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami percaya setiap doa-doa yang telah dinaikkan pun Tuhan. Engkau mendengarnya. Kami menyerahkan seluruh rangkaian yang telah berlangsung ini Tuhan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya biar semuanya ini menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menerima bagian yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Sepanjang minggu yang akan datang yang kami akan jalani ini Tuhan. Kami percaya pembekalan kebenaran firman-Mu akan memampukan kami untuk kami menjalani sepanjang minggu depan ini Tuhan. Dengan jaminan kebenaran firman-Mu, jaminan proteksi-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus melingkupi hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tetap terus meneguhkan kami, memakai kami, menguatkan kami, dan kami terus tetap berjalan Tuhan di dalam perkenanan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati, jiwa, dan roh kami. Terima segala yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami menerima semua kepenuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga tatkala kami menjalani minggu depan ini, kami kami karena kami percaya kepada kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itulah yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, memimpin kami dan terus membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan dan dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Udah nih.